Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh ice breaking terhadap hasil belajar peserta didik kelas 2 SD di SDN Pusaka Jaya Utara 1 Kabupaten Karawang. Pendidikan ialah komponen penting dari hidup manusia. Pendidikan akan membentuk dan mengarahkan jalannya eksistensi dan arah hidup manusia. Melalui pendidikan, bakat dan kemampuan seseorang akan dikembangkan dan diasah. Dalam suatu pendidikan, guru berperan dalam membangkitkan minat siswa untuk belajar. Pendidik harus benar-benar mampu menguasai semua keahlian yang berkaitan dengan pengajaran. Pada umumnya, saat guru mengajar di ruang kelas, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menyampaikan materi pelajaran tanpa memperhatikan bagaimana kondisi dan kemampuan daya tangkap atau memori para siswanya. Mengajar seolah-olah menjadi rutinitas hampa bagi pengembangan pengetahuan siswa. Dalam hal ini, seorang guru sebaiknya melakukan inovasi dalam proses belajar mengajar serta memfasilitasi siswa agar mudah menyerap bahan pelajaran dan tujuan belajar itu juga tercapai. Berdasarkan pengamatan awal, ketika mengikuti kegiatan pembelajaran tematik kelas 2 SD Negeri Pusaka Jaya Utara 1, masih sangat terlihat guru kurang mewadahi peserta didik dalam memproses materi sesuai dengan kemampuan berpikir dan daya tangkapnya. Ketika seorang pendidik menyajikan materi yang sedang dibahas, pendidik tampaknya tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik dan beragam. Hal itu dapat mengakibatkan banyak siswa tidak memperhatikan. Selain itu, ketika guru menyampaikan materi, siswa hanya diam, bahkan ada yang melamun dan cenderung tidak memahami. Hal ini mengakibatkan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di SD Negeri Pusaka Jaya Utara 1 terasa kurang menyenangkan dan menarik. Akibatnya menurunkan minat belajar peserta didik. Berkaitan dengan masalah tersebut, sudah sewajarnya bagi guru untuk melakukan inovasi guna menumbuhkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan aktif. Di antara poin yang perlu dihadirkan ialah pentingnya menghadirkan ice breaking sebagai stimulus guna menarik perhatian peserta didik saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, ice breaking itu sendiri adalah aktivitas yang bertujuan untuk menanamkan motivasi atau minat siswa serta lingkungan belajar yang dinamis, bersemangat, dan antusias, sehingga akan melahirkan suasana belajar yang menyenangkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukanlah riset yang berjudul Pengaruh Ice Breaking terhadap hasil belajar peserta didik kelas 2 di SD Negeri Pusaka Jaya Utara 1, Kabupaten Karawang. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai metode yang digunakan. Dalam riset yang dilaksanakan di SDN Pusaka Jaya Utara 1, penulis menggunakan riset kuantitatif. Dalam riset ini terdapat satu pengubah bebas, yakni pengaruh ice breaking, dan satu pengubah terikat, yakni hasil belajar peserta didik. Sampel riset yang peneliti ambil yakni seluruh populasi siswa kelas 2 SDN Pusaka Jaya Utara 1 sebanyak 21 siswa. Menggunakan metode kuantitatif karena penulis di sini melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu di SDN Pusaka Jaya Utara 1. Dengan hasil belajar peserta yang ditentukan dengan menggunakan skor pretest dan posttest. Penulisan hasil penelitiannya pun menggunakan tabel analisis statistik serta grafik. Kesimpulan yang diambil pun disesuaikan dengan penilaian data yang diperoleh dan keterangan didasarkan dari angka-angka yang didapat dalam penelitian. Selanjutnya kita ada di bab hasil. Nah, seperti pada slide ini yaitu ada tabel pretest dan posttest, yang dimana hasil pretest itu dikumpulkan sebelum ice breaking dan posttest itu hasil dari setelah melakukan ice breaking. Nah, sebenarnya untuk hasil dari pembelajaran seorang siswa ini yaitu dari perubahan perilakunya, perubahan pola pikir, dan dari motivasi baru. Jadi seorang anak ini dapat melakukan motivasi baru. Lalu selanjutnya di sini ada gambar one group, pretest, dan posttest design. Nah, dari gambar ini udah ada keterangannya yaitu O1 yaitu adalah nilai pretest sebelum diberi treatment,
O2 adalah nilai post test yaitu setelah diberikan treatment, dan yang X itu adalah treatment berupa ice breaking. Nah, setelah itu di sini ada tahap-tahapnya, yaitu tahap pertama yaitu uji coba instrumen. Nah, uji coba instrumen itu kegiatan awal sebelum melakukan ice breaking. Nah, setelah itu di sini ada tahap 2 yaitu ada pretest. Nah, pretest ini mencakup tes awal gitu. Jadi seperti percobaan pertama seperti uji coba. Setelah itu di sini ada penerapan. Setelah melakukan uji coba di manakah yang lebih berhasil gitu. Setelah itu dilakukannya penerapan ice breaking ini, karena ice breaking ini kan juga banyak jenisnya. Setelah itu ada post test. Nah, post test ini yaitu memberi tes akhir. Setelah itu di sini ada tahap 3 yaitu memperoleh hasil. Nah, memperoleh hasil belajar yang efektif dan baik tentunya untuk peningkatan nilai-nilai keberhasilan belajar pada anak. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya yaitu di sini ada uji normalitas, yang dimana di situ sudah ada tabel uji normalitas tersebut, dan di sini juga ada hasil normalitas yaitu terhadap kedua peubah. Memperoleh nilai di situ sudah ada 0,200 untuk peubah pengaruh ice breaking atau disimbolkan sebagai X, dan 0,200 untuk peubah hasil belajar siswa yaitu simbol Y. Nah, di sini hasil dari uji normalitas ini yaitu menunjukkan bahwa nilai normalitas dengan di situ paling bawah ada asymptotic to tailored atau 2 tailored itu lebih besar dari 0,05. Karena pada uji normalitas ini itu dikatakan berhasil jika hasilnya itu lebih dari 0,05. Nah, dan sedangkan di sini yaitu ada 0,200. Nah, akibatnya bisa dikatakan bahwasanya peubah pengaruh ice breaking ini dan peubah hasil belajar siswa ini itu berhasil, atau bisa dibilang sebarannya itu normal karena melakukan peningkatan dari penerapan ice breaking tadi. Selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas dilakukan dengan uji kompartmen memakai bantuan software SPSS versi 26 for OS. Dua peubah dapat dikatakan memiliki hubungan linear jika signifikansinya yakni linearity kurang dari 0,05. Pada tabel ini dijelaskan bahwa hasil uji linearitas menunjukkan nilai sig linearity 0,813 kurang dari 0,05 dan nilai sig deviation from linearity 0,963 lebih dari 0,05. Oleh karenanya bisa diartikan bahwasanya ada hubungan linear secara signifikan antara peubah pengaruh ice breaking X dengan hasil belajar siswa Y merupakan data linear. Selanjutnya uji homogenitas. Berdasarkan hasil uji homogenitas menggunakan bantuan software SPSS versi 26 for OS, nilai sig 0,247 lebih dari A yakni 0,05 menunjukkan peubah pengaruh ice breaking dan hasil belajar ialah homogeni. Selanjutnya uji hipotesis. Pengaruh ice breaking terhadap hasil belajar peserta didik ditentukan melalui uji hipotesis, yaitu dengan uji T, yakni Pairit Simple Test. Hasil uji hipotesis tercantum pada tabel. Berdasarkan tabel diperoleh nilai signifikasi 2 negatif Tailed pengaruh ice breaking hasil belajar siswa sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka terima HA dan tolak HO. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulannya bahwasanya terdapat pengaruh ice breaking terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 2 SDN Pusaka Jaya Utara 1, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang tahun 2022. Dalam riset ini, data hasil belajar subtema bangun datar dinilai menggunakan tes sehingga terlihat adanya peningkatan dari data belajar pada siklus 1 dan 2, seperti yang tertera dalam tabel.
KKM sekolah pada materi bangun datar ialah 70. Dengan demikian, berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwasanya siswa mengalami peningkatan yang melebihi batas KKM antara siklus 1 dan 2. Ini memperlihatkan bahwasanya penerapan ice breaking terhadap kegiatan belajar mengajar mampu meningkatkan semangat, kreativitas, dan motivasi peserta didik. Dari tabel berikut dijelaskan secara rinci melalui diagram pada PPT ini. Berdasarkan tabel, siswa yang mencapai semua persyaratan tuntas pra-PTK kemudian siklus 1 ke siklus 2 senantiasa menunjukkan peningkatan, yakni 16% pada pra-PTK, sebesar 75% pada siklus 1 dengan skor minimum 37, maksimum 75, dan rata-rata 65 pada siklus 2 dengan skor terendah 32. Tertinggi 91 dan rata-rata 76. Menurut Nana Suyana tahun 2011 dalam jurnal Widya Arista dan Novi Kusumayati 2018, hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang didefinisikan dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan pemberian ice breaking sebelum memulai pembelajaran dengan siswa memilih untuk berjabat tangan, memeluk guru, mengajak tos, mengisyarakan dengan emoticon love. Pemberian ice breaking pada awal pembelajaran seperti menyanyikan lagu Cicak di Dinding, Balonku Ada 5 dengan menggunakan huruf vokalnya diganti dengan A, I, U, E, O, atau menyanyikan lagu yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan pemberian ice breaking pada pembelajaran. Yang pertama, mengajak peserta didik untuk menyimak dengan seksama. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk aktif bertanya. Yang ketiga, membuat peserta didik mampu bekerja sama satu dengan lainnya. Yang keempat, membuat peserta didik berperan langsung pada pemecahan masalah yang tengah terjadi. Yang kelima, membuat peserta didik mempertahankan konsentrasi mereka. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemberian ice breaking dalam proses belajar mengajar dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan, supaya peserta didik memiliki ketertarikan serta menumbuhkan rasa ingin tahu untuk mempelajari materi yang tengah berlangsung.